Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu guru yang soleh dan soleha. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Dipersiapkan terlebih dahulu ya tematik 5D-nya. Sebelum belajar, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong dan mengidentifikasi interaksi sosial. Disimak terus ya videonya sampai selesai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu sebagai berikut. Terlebih dahulu kita membahas tentang melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Apa sih itu gotong royong? Gotong royong merupakan bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan bergotong royong, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Berikut manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Yang pertama, membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Gotong royong dapat menjalin kerukunan hidup bermasyarakat. Masyarakat yang rukun akan lebih mudah dalam memecah persoalan secara bersama-sama. Masyarakat akan mengesampingkan perbedaan yang ada demi terwujudnya tujuan bersama. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Gotong royong dapat mempererat rasa persaudaraan dalam masyarakat. Dengan adanya rasa saudara atau rasa persaudaraan, masyarakat akan saling membantu, peduli, mau bekerja sama, dan mendukung satu sama lain. Dan yang terakhir, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan dapat terjadi jika warga masyarakat saling membedakan satu sama lain. Tindakan membeda-bedakan ras, suku, agama, atau jenis kelamin disebut juga diskriminasi. Tindakan itu dapat dihindari jika masyarakat lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itu merupakan manfaat jika kita bergotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Berikut beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Pada buku tematik sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai hak dan kewajiban. Apa aja sih perbedaan antara hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Yang pertama, hak warga masyarakat, yaitu poin yang pertama, menikmati lingkungan yang tenang dan tertib. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, menyuarakan pendapat. Serta yang terakhir, hidup tenang dan damai. Nah, itu merupakan hak warga masyarakat. Lalu, apa saja bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat? Yaitu yang pertama, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan.
Yang kedua, mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan setempat. Dan yang terakhir, hidup rukun dan saling menghormati dengan tetangganya. Nah, itu merupakan bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Yang pertama, interaksi sosial di bidang ekonomi. Kegiatan interaksi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan dalam rangka memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Misalnya, kegiatan yang terjadi di lingkungan pasar, toko, mal, dan pusat pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Dalam interaksi di bidang sosial dan budaya ini terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Dengan demikian, manusia lainnya akan mengakui keberadaan di dalam masyarakat. Begitu pula dengan budaya. Interaksi di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada dan saling menghormati perbedaan budaya lainnya. Memelihara dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Sehingga interaksi sosial di berbagai bidang dapat mempengaruhi pembangunan sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan sosial budaya. Setelah kita mengetahui identifikasi interaksi sosial di berbagai bidang, untuk selanjutnya mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar daerah? Yaitu faktor yang pertama, potensi fisik. Potensi fisik adalah suatu potensi daerah yang berhubungan dengan kondisi alamnya, seperti ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut, dan didukung dengan sumber daya manusia yang masih produktif sehingga melengkapi kebutuhan antar daerah itu sendiri. Contohnya, suatu wilayah memiliki potensi daerah yang bagus, tetapi daerah tersebut kekurangan tenaga kerja. Di daerah lain terdapat banyak penduduk usia produktif, tetapi lapangan kerja yang tersedia terbatas. Jika sarana dan prasarana yang menghubungkan antar daerah tersebut tersedia dengan baik, kedua daerah tersebut dapat dengan mudah saling melengkapi kebutuhannya. Jadi setiap daerah itu memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Faktor yang kedua, faktor potensi sosial. Potensi sosial adalah potensi daerah yang berhubungan dengan kondisi penduduk, ekonomi, dan pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam suatu masyarakat terdiri atas berbagai etnis, pendidikan, kebudayaan, serta ekonomi. Kondisi penduduk yang baik cenderung akan mendorong perkembangan ekonomi daerah tersebut. Jadi, pertumbuhan ekonomi tentunya akan mempengaruhi kondisi di daerah tersebut.
kegiatan ekonomi terpusat di suatu daerah saja, maka akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi kondisi suatu daerah. Untuk tugasnya, silakan buka buku paket halaman 94 bagian yang di checklist saja. Kemudian halaman 95 yang dikerjakan cukup yang nomor 4 atau yang dilingkari saja. Untuk materi hari ini, Bu Guru cukupkan ya. Semoga Ananda bisa memahaminya. Kita akhiri dengan membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.